Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi hari ini ya untuk mata pelajaran fikih. Sehat semua ini? Ada yang batuk kayak saya? Gak ada. Siti Kairani bagaimana kabarnya? Udah sembuh? Alhamdulillah. Berarti hadir semua? Alhamdulillah. Ada anak baru siapa? Siapa namanya? Oh, ini orangnya. Zahra siapa namanya? Nur Khadizatul Zahra. Oke, baik. Hari ini seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran kita sama-sama tadarus Al-Qur'an dulu ya. Boleh kalian buka buku paketnya. Ada tilawah di situ. Ya. Baca sama-sama ya sambil ikuti tilawah yang didengarkan, yang kalian dengarkan ya. Yuk, baca ta'awuz dulu sama-sama. Ya, silahkan dibaca bareng-bareng. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِهِمْ. Oke, baik. Dari arti dan terjemahan yang surah yang kita baca, di sini ada perintah apa sih? Sholat. Kalau kita lihat dari terjemahannya, ini contoh sholatnya seperti biasanya tidak? Tidak ya? Bagaimana kira-kira keadaan sholatnya ini? Iya, betul sekali. Perintah sholat di dalam sini adalah cara Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana kita tetap sholat meskipun sedang berperang. Kenapa kalian tahu ada perang di sini? Kondisinya lagi perang, kenapa? Iya, betul sekali. Ada senjata di sini. Tuh, lihat ya. Saking wajibnya sholat, itu meskipun kita dalam keadaan perang, itu Allah tetap perintahkan untuk sholat. Tapi cara sholatnya itu beda dengan cara sholat seperti biasanya. Itu tidak masalah. Itu salah satu keringanan yang Allah berikan. Tapi tetap harus sholat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Kalau di dalam arti ayat yang tadi kita baca, mereka sholat bersama Rasulullah dan sholat bersama para sahabat. Sholatnya jamaah apa sendiri-sendiri? Tetap jamaah. Makanya hari ini kita akan bahas tentang sholat berjamaah. Pekan lalu atau di pertemuan sebelumnya kita sudah praktek sholat sendiri-sendiri ya. Meskipun kita praktekinnya bareng-bareng, tapi kita masih tetap melakukan praktik sholat masing-masing. Kenapa kalau jamaah? Nah, nanti kita bahas kok bisa sih. Meskipun kita tidak hafal, kita tetap dapat pahalanya baca sama seperti kita hafal doa kunut. Oke, kita akan bahas tentang sholat berjamaah. Sebelumnya kita nonton video dulu. Iya. Apa tadi tuh videonya tentang apa? Tentang orang yang meninggalkan sholat. Apa azabnya? Di apa? Dibakar. Disiksanya bagaimana? Kuburnya dipersempit, terus dikasih teman ular. Itu adalah azab bagi orang yang mengabaikan. Siapa yang suka ngabaikan sholat masih di sini? Siapa yang masih bolong sholat subuhnya? Aduh, masih bolong. Sholat zuhur? Sholat, karena di sekolah. Sholat asar?
di ngaji. Sholat maghrib. Isya. Aduh, kenapa isanya? Ya sholat ditinggal lagi. Tuh kalau bisa ditinggal nanti dapat siksa kubur ya. Jadi itu pentingnya kita sholat 5 waktu. Ini sekarang satu lagi videonya. Kita tonton lagi sama-sama. Nah, dosa bercanda saat nah, itu ya. Siapa yang biasanya bercanda kalau lagi sholat nih? Yang bisa bercanda waktu sholat itu biasanya waktu sholat jamaah saja. Ada yang bercanda? Tidak. Oh, bagus, berarti kalau tidak ada yang bercanda. Kalau misalnya kalian sholat sendirian, itu biasanya tidak ada masalah. Karena setan itu biasanya cuma mengganggu kita lewat ingatan. Kita dibuat tidak fokus dan tidak khusyuk. Tapi kalau misalnya kita sholat jamaah, itu lebih susah lagi. Kenapa? Biasanya setannya adalah teman sebelah kita. Siapa yang pernah waktu sholat temannya di bawah ngeliatin, ketawa-ketawa? Nah. Berarti setannya bukan goib lagi, tapi setannya dalam bentuk nyata. Siapa berarti? Temennya berarti setan. Kenapa kita tidak boleh bercanda waktu sholat? Kenapa? Karena sholat itu menghadap Allah, betul. Jadi kalau menghadap Allah kita main-main, siap-siap nanti di akhirat juga kalau Allah sudah marah, kalau Allah sudah murka, aduh, tidak bisa ngapa-ngapain sudah kita ya. Karena apa? Karena Allah itu adalah pemilik seluruh alam. Kenapa sih sholat jamaah itu diutamakan bagi laki-laki? Kenapa sholat jamaah itu diutamakan? Tidak harus jadi imam. Pokoknya jamaah. Kenapa? Jamaah itu maksudnya apa sih? Bersama-sama, betul. Berkumpul. Kenapa? Apa? Ya gitunya apa? Satu, lebih banyak pahalanya. Apalagi? Kalau menurut kalian kenapa kok diutamakan begitu? Memangnya apa istimewanya sholat jamaah memangnya? Kalau misalnya sholat sendirian tuh biasanya kalian merasakannya apa? Dengan kesepian. Kalau sholat bersama-sama, berjamaah? Kayak apa? Kayak ada yang dilihatin, berarti main-main dong sholatnya. Tapi lebih semangat gak? Lebih semangat gak kalau berjamaah? Lumayan ya, karena sama-sama semuanya sholat ya. Beda kalau sendirian kan? Hah? Ya apa berarti? Menjadi lebih semangat. Kalau sendirian kan kesepian tadi katanya. Kalau rame-rame sholat Jumat enak gak tuh? Kalau sholat jamaah tuh enaknya apa sih dibanding sholat sendiri? Coba cewek-cewek kan biasanya kita jadi makmum kan? Ada imam. Apa enaknya kalau ada imam? Iya betul, imam yang baca. Iya, enak gak? Enak gak sholat jamaah? Enak kan? Yang baca surah siapa? Imam. Kita jadi makmum cuma ngikutin kan? Iya. Terus pahalanya lebih banyak lagi. Masa nggak mau sholat jamaah? Jadi tadi apa? Balik lagi. Utamanya sholat berjamaah. Yang pertama bisa meningkatkan nilai ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Kalau kita sholat jamaah, pasti kita ketemu saudara-saudara kita yang sesama muslim. Yang sudah lama nggak ketemu di masjid. Kamu apa kabar? Masya Allah, makin cantik sekarang ya. Itu ukhuwah. Catat. Terus yang kedua apa? Menggalang persahabatan. Iya. Siapa tahu kan jadi ada yang punya sahabat di situ. Yang tadinya introvert sendirian, nggak punya teman, coba datang ke masjid deh, sholat jamaah. Pasti banyak temannya nanti. Persaudaraan. Ya. Terus yang ketiga apa?
Mempererat silaturahmi. Kata Nabi apa? Siapa yang mau panjang umur maka jalinlah tali silaturahmi. Ya, kalau kalian mau panjang umur, ayo sering-sering bersilaturahmi. Salah satunya lewat sholat berjamaah. Ini adalah satu hal yang penting. Dalam sholat berjamaah, perhatikan hal ini. Kalau dalam sholat jamaah kalian tidak perhatikan ini, maka sholat jamaahnya tidak sah. Apa? Yang pertama, sholat jamaah itu sholat yang bersama-sama kan? Posisinya ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang di depan siapa namanya? Yang di belakang namanya makmum. Bagaimana sih syaratnya menjadi imam? Ya, dengerin yang cowok-cowok. Apalagi? Harus khusyuk, apalagi? Hafalan, terus lagi. Menurut kalian syarat menjadi imam itu bagaimana? Betul ya. Kalau kalian mau jadi imam atau mau memilih imam kalian, pilihlah orang yang lebih mengerti ilmu agama dibanding kalian. Nih, lihat. Siapa yang lebih mengerti tentang ilmu agama? Ilmu agama apa? Minimal tentang sholat dan wudhu. Yang kedua apa? Iya, dia lebih fasih baca Al-Quran. Fasih baca Al-Qurannya itu maksudnya sesuai dengan makhraj hurufnya. Bilang ain, dari mana keluar hurufnya? Fa, kaf, lam, ko, apalagi? Jim, za, do, zo, beda. Bisa dia bedakan ya. Yang berikutnya apa? Lebih banyak hafalannya. Jadi siapa di sini yang masuk dalam kategori itu ada? Nah, jadi kalau mau jadi imam itu tidak sembarangan ya. Mau dokter aja kita pilihnya yang paling hebat dokternya. Masa kita mau sholat pilihnya yang sembarangan kan nggak mungkin kan? Nah, ya gitu. Terus kalau menjadi makmum syaratnya apa? Harus mengikuti imam. Tidak boleh duluan. Nah, sekarang kita masuk ke teknisnya. Kalau misalnya kita sholat jamaah, imam takbir, kita ikut takbir, ya kan? Imam ruku, kita ikut ruku. Imam i'tidal, kita ikut i'tidal. Begitu seterusnya, sampai salam. Tapi, kalau misalnya imam takbir, kita belum mulai takbir. Imam baca Al-Fatihah, selesai. Imam baca surah pendek baru kita takbir. Boleh? Kenapa gak boleh? Kenapa gak boleh? Oh gitu. Coba lihat buku halaman 71. Coba baca di situ. Iya, Ainun. Yang mana Ainun? Poin 2. Lihat gak poin 2? Nah, itu makruh ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah tadi kan waktu apa tadi ya? Waktu baca surah ya. Baca surah baru takbir. Ternyata belum. Waktu baca surah kalian belum nyampe masjid. Imamnya udah ruku. Imamnya udah ruku, baru kamu naik pintu masjid. Imamnya i'tidal, baru kamu takbir. Berarti kamu sholatnya jamaah enggak? Kenapa enggak? Masbuk namanya, betul. Masbuk artinya apa sih? Tertinggal. Masbuk itu artinya tertinggal ya. Boleh nggak ikut sholat jamaah? Boleh, dengan catatan rakaat yang tertinggal. Nah, jadi poinnya bagaimana? Kalau misalnya kita ketinggalan satu rukun sama imam, itu makruh. Satu rukun. Kemarin sudah ingat masih kan 13 rukun sholat? Ya, masih ingat.
Kalau kita ketinggalan satu rukun, itu hukumnya makruh. Boleh lanjutin sholatnya. Tapi cepat dikejar imamnya. Itulah pentingnya kalian tahu yang mana sunnah, yang mana rukun. Yang penting tuh kejar rukunnya. Sunnahnya nggak hafal, iya udah nggak apa-apa, nggak usah dibaca, kan sunnah. Itu kan, makanya kemarin kita bahas itu duluan. Nah, terus yang kedua tadi, kenapa bisa batal? Karena dia lupa baca lama-lama, akhirnya dia ketinggalan berapa rukun tuh? 2, sujud sama duduk antara 2 sujud. Itu jadi batal sholatnya. Apalagi kalau kamu sengaja lambat-lambatin. Nah, sampai sini bisa dipahami tuh? Oke, berarti nanti kalau praktek bisa ya? Bisa. Nah, sekarang kalau masbuk. Kalau misalnya masbuk itu batasnya 1 rakaat itu dihitung pas kapan? Ruku. Ada yang lain? Sujud. Ada yang bilang ketika Fatihah selesai, ada yang bilang ketika ruku. Itu batasan 1 rakaat. Jadi nih, kalau misalnya kamu mau ke masjid, imam udah selesai baca Fatihah, berarti kamu udah ketinggalan 1 rakaat. Jadi nanti ketika imam sudah selesai salam, kamu berdiri lagi untuk melaksanakan 1 rakaat yang ketinggalan. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan 1 rakaat itu batasnya ruku. Baca Fatihah masih ketinggalan, enggak apa-apa. Baca surah, kamu takbir, berarti kamu masih dapat 1 rakaat. Ketika imam selesai salam, kamu nggak usah nambah. Karena imamnya pas kamu datang, kamu takbir, imamnya belum ruku. Jadi dia masih masuk 1 rakaat. Ngerti nggak maksudnya? Tapi pas imamnya sudah ruku, kamu baru datang, baru takbir Allahu Akbar, kamu sudah dianggap ketinggalan 1 rakaat. Oke, sampai sini tentang masbuk ada pertanyaan? Terus, bagaimana kalau misalnya imam lupa? Iya, bagaimana cara kamu mengingatkan? Laki-laki. Apa tasbih? Subhanallah. Perempuan? Bagaimana? Menepukkan? Ke? Iya. Kayak gini. Kalau misalnya jamaahnya banyak, pasti ada laki-laki yang mengingatkan, yang perempuan gak usah. Jadi cukup 1 orang aja yang mengingatkan. Jangan semua yang bilang subhanallah, 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 enggak. Cukup orang-orang yang terdekat dengan imam aja. Kalau sudah ada yang bilang subhanallah, yang perempuan diam aja udah, enggak usah. Oke, jelas sampai situ? Nah, kalau imam batal, belakang imam itu harus ngerti kode itu. Ketika imam geser, dia berarti sudah tahu imam ini batal, maka dia harus maju. Nah, sekarang coba kalian kerjakan munakosah sekarang, nomor halaman 74. 74. Satu kelompok 1. Oke, baik, perhatikan dulu semuanya. Karena waktu sudah 11.20, ya waktu untuk belajar fikihnya sudah selesai. Jadi silakan dilanjutkan di rumah. Pekan depan kalian bawa jawabannya, presentasikan ya, disampaikan. Habis itu hafalan doa kunut. Kalau sudah selesai semua hafalan doa kunut, baru nanti kita praktek sholat jamaah. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya untuk pekan depan ya? Ya, oke, semuanya perhatikan dulu, kita tutup dulu. Jadi untuk hari ini cukup saya akhiri. Saya cukupkan, terima kasih atas perhatiannya. Diingat apa yang sudah tadi kita pelajari diterapkan dalam kehidupannya ya. Oke, kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.